Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 praktikum mesin-mesin listrik tahun 2020. Dengan saya sendiri, Ketua Kelompok Fitri Tamara, dengan anggota kelompok yang pertama Dandi, yang kedua Bayu Arta Ramadhani, yang ketiga Hakim Fadil Ramadan, dan yang keempat Septiara Wulandari, yang kelima Muhammad Arifuddin, dan yang keenam Said Ahmad Al-Idrus. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai konstanta transformator dan transformator dengan sisi sekunder terhubung seri dan paralel. Selamat menyaksikan. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Pada dasarnya, transformator terdiri dari dua atau lebih kumparan yang terhubung secara magnetik. Bila di antara kumparan primer diberi sumber tegangan bolak-balik dan menghasilkan tegangan induksi primer yang amplitudenya bergantung pada tegangan primer dan jumlah lilitan. Flux bersama yang terjadi akan menghubungkan kumparan primer dan sekunder secara magnetik. Ini sudah termasuk ke prinsip. Pada kumparan sekunder juga akan terjadi tegangan induksi dan tegangan sekunder dengan jumlah lilitan primer dan sekunder tertentu. Kita akan mendapatkan tegangan sekunder yang diharapkan. Dengan dihubungkan pada sumber tegangan arus arah, maka sebagian dari garis gaya jadi akan melalui inti dari kumparan. Yang kedua, di dalam elektromagnetik ini akan menjadi GGL dari induksi tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformator tanpa beban. Jadi ketika sebuah kumparan primer sebuah transformator dihubungkan ke sumber tegangan yang sinusoidal, maka akan menghasilkan arus primer yang sinusoidal juga. Dan jika kita menganggap lilitan sebagai reaktif murni, maka arus primer akan tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Arus primer akan menimbulkan flux yang sefasa dan sinusoidal. Perkenalkan, nama saya Hakim Fadil Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana transformator dalam keadaan berbeban. Pada transformator dalam keadaan berbeban terjadi apabila adanya kumparan sekunder dihubungkan dengan beban ZL, di mana I2 mengalir pada kumparan sekunder yang sebesar I2 sama dengan V2 per ZL. Nah, pada arus beban ini atau arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet atau EGM, di mana N2 atau I2 yang cenderung menentang flux bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan pada induksi magnetik. Agar flux bersama tersebut tidak berubah nilainya, pada kumparan primer harus mengalir arus I2 aksen, di mana dia menentang flux yang dibangkitkan oleh arus beban I2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada kumparan primer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya. Saya akan membahas mengenai macam-macam dari transformator. Transformator terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama transformator step up, dan yang kedua transformator step down, dan yang ketiga transformator kembali fasa, dan yang keempat transformator saringan, dan yang kelima auto transformator, dan yang keenam transformator resonansi. Nah, di sini saya akan membahas 3 macam transformator, yaitu transformator step up, transformator step down, dan transformator kembali fasa, di mana ketiga yang lainnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Nah, baiklah, di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu transformator step up. Transformator step up merupakan suatu transformator yang berfungsi untuk menaikkan suatu taraf atau level tegangan. Nah,
transformator ini memiliki ciri yaitu memiliki jumlah lilitan pada kumparan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Jadi elektromagnetik pada kumparan sekundernya lebih besar daripada kumparan primer. Pada pembangkit listrik, trafo jenis ini biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan yang keluar dari generator. Tujuannya agar pada saat ditransmisikan ke jaringan listrik tidak banyak kehilangan daya. Selanjutnya yang kedua yaitu transformator step down. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan suatu taraf atau level tegangan. Nah, di mana transformator step down ini memiliki ciri-ciri kebalikan dari transformator step up, yaitu memiliki jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Pada sistem distribusi, transformator jenis ini digunakan untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah 220 volt agar dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, transformator pembalik fasa. Transformator pembalik fasa merupakan transformator yang berfungsi sebagai pembalik fasa, di mana banyak digunakan pada rangkaian penguat suara, yaitu pada daerah penguat frekuensi rendah. Nah, transformator ini biasa dikenal juga dengan transformator input, yang dimana memiliki ciri khas yaitu mempunyai tap center CT. Itulah 3 macam transformator yang saya dapat jelaskan. Untuk ketiga transformator lainnya akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Macam-macam trafo selanjutnya yaitu trafo saringan. Trafo ini mempunyai tugas sebagai penyaring atau pemblokir sinyal frekuensi tinggi. Rangkaian ini banyak sekali digunakan pada pemancar televisi. Yang kemudian adalah autotrafo. Tugasnya sama seperti trafo biasa yang terdiri dari gulungan primer dan sekunder. Hanya bedanya trafo ini bekerja secara langsung. Trafo ini banyak sekali digunakan pada trafo frekuensi rendah, atau dapat juga kita gunakan dalam frekuensi yang tinggi. Misalnya dapat kita jumpai pada rangkaian sumber daya, di mana trafo ini biasa disebut kumparan peredam. Selanjutnya itu trafo resonansi. Trafo resonansi ialah gulungan kawat yang mempunyai fungsi sebagai lingkaran getaran bersama-sama dengan rangkaian kondensator. Oleh karena itu rangkaian ini disebut dengan rangkaian LC. Pada lingkaran getaran banyak sekali kita jumpai rangkaian ini. Bila digunakan untuk frekuensi tinggi, maka tidak diperkenankan menggunakan inti besi dan sebagai gantinya digunakan inti perit namanya. Rangkaian LC biasanya juga disebut dengan spool antena atau osilator. Materi selanjutnya adalah transformator dengan sisi sekunder terhubung seri. Transformator adalah sebuah alat listrik yang berfungsi sebagai pengkonversi tegangan, baik menaikkan ataupun menurunkan tegangan dan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Saat bagian sekunder transformator dihubungkan secara seri, maka akan terjadi perubahan tegangan dan arus keluaran dari transformator tersebut. Dalam praktikum 1 ini digunakan 2 buah kumparan sekunder yang memiliki jumlah lilitan yang sama dan dihubungkan secara seri. Dimisalkan apabila sebuah rangkaian transformator diberikan tegangan masukan sebesar 120 volt, seperti terlihat pada gambar, maka tegangan keluaran yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan sama, yaitu 120 volt, yang masing-masing berasal dari 2 buah kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 60 volt. Begitu juga dengan besar arus yang lewat pada kumparan sekunder akan sama dengan besar arus yang lewat pada kumparan primer, atau I primer sama dengan I sekunder. Sehingga apabila kumparan sekunder transformator dihubungkan secara seri, maka besar tegangan yang dihasilkan akan semakin besar dan arus yang dihasilkan akan sama pada kedua kumparan primer dan sekunder. Proses penggabungan kedua kumparan atau lebih ini perlu memperhatikan polaritas dari setiap kumparan. Sebaiknya kedua polaritas tetap sama agar tidak terjadi pembebanan berlebih pada salah satu kumparan. Dari hasil praktikum yang dilakukan, dapat diketahui bahwa arus sekunder saat terhubung seri cenderung lebih kecil daripada arus sekunder saat terhubung paralel.
Baik, pada materi selanjutnya ini adalah transformator dengan sisi sekunder yang terhubung secara paralel. Adapun tujuan utama dari ujung sekunder pada transformator yang disusun secara paralel ini adalah agar beban yang dipikul sebanding dengan kemampuan HPA-nya masing-masing pada transformator, sehingga tidak terjadi bebanan berlebih pada transformator yang akan menyebabkan panas berlebih. Di dalam menghubungkan sekunder dengan cara paralel ini adalah yang pertama, yang harus diperhatikan adalah jumlah limitan pada kumparan sekunder yang akan diparalel harus sama, sehingga tidak akan terjadi arus sirkulasi yang mengalir pada kumparan sekunder. Adapun yang kedua adalah polaritas tegangannya yang harus sama, agar tidak terjadi bebanan lebih pada salah satu kumparan sekundernya. Jika pada kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi panas berlebih pada transformator yang akan menyebabkan panas yang berlebih sehingga terjadi kerusakan pada transformator. Demikian video materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.